Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 7 dari Gorontalo Utara akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching. Saya sebagai observer Deli Demodanggu dan rekan saya Ain Dali Hawa sebagai coach. Amrin yang Bulonggong sebagai coaching. Baik, mari kita saksikan bersama praktek coaching dari rekan saya Ain Dali Hawa dan Bapak Amrin Bulonggong. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Amrin. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Kabar baik. Sepertinya saya melihat dari ekspresi wajah Bapak itu, raut wajahnya itu tampak seperti ada beban ya. Iya Bu, betul. Bisa Bapak ceritakan ke saya apa yang menjadi beban Bapak ini? Iya Bu, betul. Sesungguhnya ada beberapa hal yang mengganjal di hati dalam hal tanggung jawab saya sebagai guru, terus ada juga tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bagian kesiswaan, terus masih ada lagi tugas tambahan di masyarakat sebagai wakil ketua BPD. Sehingga dalam hal ini saya sangat khawatir dengan tugas-tugas yang saya emban ini, jangan sampai tugas pokok saya terbengkalai. Oke, nah jadi ternyata masalah Pak Amrin ini sebenarnya tentang tanggung jawab Pak Amrin selaku seorang guru itu melaksanakan tugas pokoknya yaitu mengajar. Nah di sisi lain juga Pak Amrin punya tanggung jawab, ya kan? Tanggung jawabnya sebagai wakil kepala sekolah bagian kesiswaan, juga punya tambahan tugas lainnya di masyarakat ini sebagai wakil ketua BPD di masyarakat. Oke, nah menurut Pak Amrin di akhir percakapan kita nanti apa yang ingin Pak Amrin peroleh dari percakapan kita ini? Iya, saya ingin mendapatkan solusi karena akhir-akhir ini kok saya terbebani dengan tugas dan tanggung jawab sebagai guru mapel. Tentunya tugas pokok saya adalah mengajar, ditambah lagi tugas tambahan sebagai wakil siswaan dan tugas yang ada di masyarakat, sehingga saya menginginkan, saya mengharapkan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya itu tidak terbengkalai, semuanya bisa berjalan dengan baik. Oke Pak Amrin, jadi ya Pak Amrin ingin sekali ya di sisi lain melaksanakan tanggung jawab sebagai guru mapel untuk melaksanakan tugas pokoknya sehingga tidak terbengkalai. Juga Pak Amrin juga inginnya tugas tambahannya Pak Amrin seperti wakil kepala sekolah bagian kesiswaan, kemudian wakil ketua BPD di masyarakat juga istilahnya sama-sama berjalan ya Pak. Betul. Nah sebelum itu saya mau bertanya dulu. Nah Pak Amrin ini di kelas atau di sekolahnya itu sebagai guru mata pelajaran apa? Saya guru mata pelajaran pengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Oke, pendidikan agama Islam. Nah di pendidikan agama Islam itu jumlah jam pelajarannya ada berapa Pak? Itu jam pelajarnya setiap minggu itu 3 jam Oke, pelajaran. ya kita ya. Iya, 3 gitu. Ya. Nah jadi Pak Amrin ini di sekolahnya Pak Amrin itu mengajar di kelas 10, 11, 12 atau hanya satu kelas saja Pak? Iya Bu, sesungguhnya hanya kelas 10 saja sih. Oke, kelas 10 ya. Iya. Jadi yang bisa saya tangkap Pak Amrin itu sebagai seorang guru mata pelajaran agama Islam, kemudian mengajar di kelas 10 dengan jumlah JT total 3. Rombelnya ada berapa Pak? 5, ada 5 rombel. 5 rombel, jadi semuanya ada 15 ya. Rombel. Untuk saat itu, untuk satu pekan
Pak Amrin memegang mata pelajaran 15 GP. Cukup banyak ya Pak ya? Iya, masih. Ya, ditambah lagi tugas tambahan Bapak, sehingga mungkin ini membuat Bapak merasa terbebani ya. Iya. Nah, nih, oke, berbicara mengenai tugas pokok ya, tugas pokok seorang guru. Nah, idealnya jadi seorang guru itu Pak, apa tugas pokoknya itu? Dan seperti apa tugas pokok menjadi seorang guru? Iya, kalau menurut saya tugas pokok itu yang pertama harus mengajar sesuai jadwal, sesuai kurikulum. Nah, maksud saya sesuai jadwal yang telah dikeluarkan oleh kajian kurikulum. Terus yang kedua itu tugas pokok saya juga itu harus hadir tepat waktu. Seperti itu. Terus yang ketiga, ini menurut saya idealnya saya itu harus mampu merancang pembelajaran yang menarik sehingga siswa itu memiliki semangat untuk belajar. Saya kira itu. Oke, jadi saya ulangi ya, bahwa idealnya seorang guru ketika dikatakan bahwa dia mampu menjalani tugas pokok seorang guru, tugas pokok mengajar itu yang pertama, dia mengajar sesuai jadwal yang telah disampaikan oleh kurikulumnya. Selanjutnya bisa hadir dan disiplin tepat waktu masuk ke dalam sekolah dan kelas. Yang ketiga itu seorang guru mampu merancang pembelajaran. Iya. Nah, menurut Pak Amrin, dalam melaksanakan tugas pokok mengajar ini, apakah Pak Amrin menemukan kendala atau hambatan? Dan juga menurut Pak Amrin ya, sebelum kita masuk ke kendala dan hambatan, posisi Pak Amrin saat ini jika kita berbicara mengenai skala ideal, berbicara angka 1 sampai 10 ya, Pak Amrin dalam hal ini itu ada di posisi berapa saat ini? Saya kalau untuk tugas pokok saya berada di angka 6. Posisi angka 6. Iya. Oke. Nah, di posisi angka ini berarti Pak itu belum maksimal ya menjalankan tugas pokok. Ada hambatan atau kendala yang Bapak temukan? Iya, memang hambatannya ini banyak. Saya memang ingin merancang pembelajaran dengan baik dan benar sesuai kebutuhan murid, akan tapi pasti ada yang dikembangkan di sini melalui tugas tambahan saya, termasuk tugas tambahan sebagai wakil siswaan. Terus bagaimana nantinya pekerjaan saya mungkin sebagai wakil ketua BPD di desa. Saya tidak mau dianggap bahwa orang yang tidak mampu di desa seperti itu. Oke. Nah, terima kasih atas jawabannya. Tadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak bahwa sebenarnya posisi Pak itu ada di angka 6. Alasannya karena Bapak sering ya terbengkalai dalam melaksanakan tugas pokoknya, terutama dalam merancang kebutuhan murid dalam pembelajaran. Alasannya itu tadi Pak, dibebani oleh tugas tambahan sebagai kesiswaan, kemudian juga ditambah dengan tugas tambahan di masyarakat sebagai wakil ketua BPD ya Pak ya. Nah, kalau menurut Bapak sesuai dengan dari lubuk hati yang paling dalam, nah, apa yang Bapak ingin prioritaskan terlebih dahulu dari ketiga ini? Iya, saya ingin prioritaskan dari ketiga tugas yang saya emban ini, ya tentunya saya lebih fokus pada tugas pokok. Nah, tugas pokok ini saya kira hal yang wajib yang harus saya laksanakan seperti itu. Cuma bagaimana lagi, saya tidak mau pekerjaan yang lain terbengkalai. Nah, Pak Amrin, tadi Pak Amrin sudah katakan sesuai dengan lubuk hati yang paling dalam Pak Amrin. Pak Amrin harusnya melaksanakan atau mendahulukan yang namanya tugas pokok. Nah, menurut Pak Amrin ya, adakah strategi yang bisa Pak Amrin lakukan sehingga Pak Amrin itu mendahulukan tugas pokok, tetapi dengan catatan tidak terbengkalai tugas-tugas lain yang misalnya wakil kesiswaan, kemudian wakil ketua BPD. Adakah strategi yang bisa Bapak lakukan? Ya Bu, terima kasih. Saya sangat termotivasi dengan pertanyaan ini. Jadi saya berpikir lagi bahwa ternyata ada hal-hal yang belum saya laksanakan sehingga ada pekerjaan saya yang tertunda ataupun terbengkalai.
Jadi strategi yang akan saya lakukan itu diantaranya harusnya saya bisa memanage waktu, Bu. Manajemen waktu, kemudian membuat jadwal atau membuat schedule dari tugas pokok saya, tugas tambahan. Mungkin bisa jadi saya akan bisa membuat juga jadwal yang ada di kantor desa dalam hal ini. Dalam hal ini maksud saya mungkin tugas saya sebagai apa namanya, wakil BPD. Ya, menarik sekali yang Bapak disampaikan oleh Pak Amri ini ya. Strategi nanti yang Bapak akan lakukan nanti ya. Itu yang bisa saya tangkap. Yang pertama itu nantinya Pak Amri akan mampu manajemen waktu, Kemudian yang kedua itu Bapak nanti akan membuat seperti jadwal, jadwal atau schedule. Dan yang ketiga juga Bapak akan menyesuaikan atau membuat jadwal yang ada di kantor desa selaku anggota atau wakil ketua dari BPD. Iya. Nah, menurut Bapak ya, jika misalnya nih Bapak sudah memanage waktu, membuat jadwal, dan siapa yang Bapak akan libatkan dalam hal ini? Misalnya yang membantu Bapak mengingatkan, oh Pak jadwalnya sekarang sudah di sini, begitu. Oh iya. Untuk memudahkan saya memang betul Bu ya, saya kadang memang lupa. Oh ya. Mungkin ya karena terlalu banyak tugas sehingga mungkin saya lupa. Dalam hal ini saya akan meminta atau memohon bantuan istri saya di rumah untuk mengingatkan saya tentang jadwal yang saya sudah buat. Terus kalau di sekolah ada teman sebagai pokja kesiswaan, itu nantinya yang akan membantu saya mengingatkan tentang kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler siswa seperti itu. Baik, ya, menarik sekali ya Pak Amrin. Dikatakan bahwa yang nanti akan mengingatkan Pak Amrin dalam memanajemen waktu, kemudian membuat schedule, membuat jadwal itu selain istri Bapak yang ada di rumah, Betul. kemudian ada juga teman Bapak di sekolah yang satu pokja yang kesiswaan juga yang akan mengingatkan. Iya. Nah, menurut Bapak ada lagi nggak? Menurut saya sih fokus hanya dua itu Bu. Oke, Saya fokus maksimalkan, dua itu. iya. Misalkan nih, ya istri Bapak mungkin lupa mengingatkannya, atau misalnya istri Bapak masih bepergian. Nah, di manakah yang Bapak bisa mengingat bahwa misalnya seperti ini ya Pak, saya contohkan kalau anak-anak kita membuat jadwal tentunya pasti akan ditempel yang bisa dilihat Pak. Betul. Nah, kalau Bapak sendiri bagaimana? Oh iya betul. Harusnya saya tempel ya Bu ya di dinding seperti itu mungkin atau Ya kurang lebih seperti itu. oh iya betul. Iya Bu, saya kira juga saya bisa tambahkan itu masukan dari Ibu. Oke. Nah baik Pak Amrin, menurut Pak Amrin nih, ketika Pak Amrin sudah menemukan solusi yang tadi, ya. Nah, kapan rencana Pak Amrin ini akan Pak Amrin lakukan sehingga nanti Pak Amrin sudah tidak terbebani, tidak merasa wah saya memiliki tugas pokok yang banyak, kemudian banyak tugas tambahan. Iya sangat menarik Bu. Terima kasih Bu ya atas pertanyaan. Kayaknya saya harus secepatnya membuat schedule itu karena tugas saya ini memang padat itu sangat padat menurut saya. Secepatnya kalau bisa dihitung itu malah besok saya akan buat schedule itu untuk bisa memaksimalkan waktu atau saya bisa memanajemen waktu. Ya, baik Pak Amrin, kita Pak Amrin ini kebetulan dibatasi oleh waktu ya. Jadi kesimpulan dari percakapan kita ini Pak Amrin sudah menemukan solusi. Nah, solusi yang Pak Amrin katakan tadi ke saya, ya solusinya pertama itu bisa membuat schedule atau draft jadwal seperti itulah. Kemudian juga mampu manajemen waktu, diingatkan oleh istri dan menentukan jadwal tersebut mudah dilihat seperti itu. Nah, apa perasaan Pak Amri saat ini ketika pada proses percakapan ini?
Alhamdulillah. Ya sebelum dan sesudah Bu saya ucapkan terima kasih. Sama-sama Pak Amri. Alhamdulillah saya Juga senang membantu. sudah dibersamai oleh Ibu. Jadi yang saya rasakan sekarang, mungkin Ibu juga sudah tahu awalnya saya agak pesimis ya dengan raut wajah saya, dan alhamdulillah dengan hasil sampai dengan detik ini saya sudah ada perubahan dari saya memiliki solusi. Terus yang kemudian solusi itu ternyata sangat membantu saya dalam melakukan tugas dan tanggung jawab saya sebagai guru mapel, juga ada tugas-tugas tambahan yang lain. Di antaranya adalah saya sudah mendapatkan solusinya, yaitu manajemen waktu dan juga membuat schedule. Saya kira ini, terima kasih. Oke Pak Amrin, terima kasih atas waktunya. Nanti kita ketemu lagi ya, membahas bagaimana sih perkembangan Pak Amrin ketika sudah mengisi waktu, kemudian sudah membuat schedule ya. Jadi tadi kita ketemu lagi, dan terima kasih Pak Amrin sudah hadir di sini bersama saya dalam coaching kali ini, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya permisi Bu. Ya, terima kasih Pak. Demikian tadi telah kita saksikan praktek coaching dari Bapak Amrin Bulonggong dan Ibu Ainda Lihawa. Sekarang saya akan melakukan refleksi atas latihan coaching yang sudah dilaksanakan oleh rekan saya. Jadi dari hasil pengamatan saya selama coaching dilaksanakan, yang pertama saya sudah sangat melihat bahwa proses coaching yang dilaksanakan oleh Ibu Ainda dan Pak Amrin ini sudah boleh dikatakan sudah sempurna, di mana sudah memuat 3 kompetensi inti yang seharusnya ada dalam proses coaching. Kemudian sudah melaksanakan juga alur tirta yang seharusnya yang sudah sesuai dengan ada di LMS. Namun kompetensi inti yang ketiga, saya itu melihat sebenarnya kompetensi inti yang ketiga dari proses coaching itu sendiri sudah ada, namun perlu ditingkatkan lagi, di mana baik coaching dan coach. Ada kompetensi inti yang ketiga, yaitu tentang menyampaikan pertanyaan berbobot. Itu perlu ditingkatkan lagi, bukan kurang tapi perlu ditingkatkan lagi agar proses coaching itu benar-benar ada di antara coach dan coachee, karena kan tujuan dari coaching itu sendiri menggali potensi yang ada dalam diri coachee. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot tentunya bisa menggali potensi dan memberdayakan coachee. Untuk selebihnya, baik itu mendengarkan dengan rasa sudah berjalan sesuai dengan alurnya, begitu juga alur tirta sudah hadir. Itu saja dari saya sebagai observer pada coaching antara Ibu Ainda dan Pak Amrin. Terima kasih. Demikian praktek coaching yang dilaksanakan oleh kami calon guru penggerak angkatan 7 dari Gorontalo Utara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 7 akan melaksanakan praktek demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktek coaching. Saya Amrin Bulonggong yang akan menjadi observer. Selanjutnya rekan saya Dewi Modanggung sebagai coach Dan saya Ainda Lihawa sebagai coachee. Baiklah, kami akan mempraktekkan praktek coaching. Assalamualaikum Bu Aini. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Aini hari ini? Alhamdulillah Ibu Deni cukup baik. Alhamdulillah. Oh ya, kemarin Bu Aini kan sempat nelpon saya, katanya ingin berbagi cerita. Nah, kira-kira ceritanya apa ini Bu Aini?
Iya nih Bu Deli. Itu saya ini merasa bingung Bu Deli ya. Kemarin kan sudah selesai TPS, kemudian saya juga sudah memeriksa hasilnya. Nah ternyata di sebagian besar siswa saya itu kok tidak mencapai nilai KKM TPS seperti itu. Bu Deli. Jadi masalah yang Ibu Ain hadapi saat ini, Ibu Ain kecewa dengan hasil nilai TTS dari murid-murid yang tidak mencapai KKM-nya. Iya Ibu Deli, seperti itu Ibu Deli. Jadi niatnya Bu Ain berbagi cerita dengan saya itu ingin mencari solusi bagaimana agar nilai TTS murid bisa meningkat. Iya. Seperti itu Bu Ain. Seperti itu Ibu Deli. Nah, tentunya keinginan Bu Ain ini pasti punya dasar bagaimana akan meningkat ya nilai anak-anak ini. Nah, di benaknya Bu Ain, apa yang terpikir oleh Bu Ain? Apa yang akan Ibu Ain lakukan untuk merubah keadaan nilai tersebut dari yang tadinya mengecewakan, kemudian akan menjadi memuaskan? Baik Ibu Deli, hal yang saya pikirkan itu tentunya merubah kembali bentuk dari soal saya. Sepertinya soal saya mungkin dari kalimatnya, dari bahasan itu mungkin belum semua dipahami oleh siswa saya tersebut. Terutama kan ini yang banyak yang tertumpas ini kelas 7, kan kita ada transisinya dari kelas 6 yang mungkin proses pembelajaran ini berbeda dengan kelas yang di atasnya. Nah, dengan keadaan seperti itu tentunya Bu Ain sudah memiliki kekuatan ya yang ada dalam diri. Walaupun pada kenyataannya nilai mereka yang seperti itu tetap, tapi saya yakin sebagai guru Bu Ain pasti sudah punya kekuatan tersendiri. Nah, kekuatan seperti apa yang sudah Bu Ain miliki, kemudian hambatan yang Bu Ain alami pada saat proses pembelajaran sebelum akhirnya nilai TTS mereka rendah. Kalau berbicara kekuatan Ibu Deli, kalau kekuatan itu tentunya kita sebagai guru ya, itu memang harus benar-benar melakukan proses pembelajaran yang pertama sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua yang kita kondisikan media pembelajaran. Dan yang ketiga mungkin strategi-strategi yang kita gunakan pada saat proses pembelajaran. Sehingga proses pembelajaran kita nanti itu bisa disukai oleh siswa juga sudah mengerti, dan mungkin mereka bisa mengingat apa yang saya sudah berikan pada hari itu. Itu betul Bu Ain, itu sungguh luar biasa itu Bu Ain. Namun apakah mengalami hambatan Bu Ain dalam proses tersebut? Iya, hambatan saya begini. Di kelas saya itu kan kita ke kelas bersama, bukan hanya di kelas saya, mungkin juga di kelas-kelas lain. Tidak semua siswa itu mampu menyerap dengan baik. Ya. Kadang kan ada siswa yang penyerapan dalam proses pembelajaran kurang, ada yang sedang, bahkan ada yang tinggi. Nah, apakah proses mengidentifikasi kebutuhan belajar murid itu sudah dijalankan Bu Ain? Nah, saya sudah menjalankannya Bu, tapi saya rasa itu belum maksimal. Iya. Berarti kedepannya Bu Ain harus memaksimalkannya nanti ya. Jadi supaya hasilnya pun akan meningkat. Iya. Jadi di sini saya bisa mengambil satu benang merah bahwa sesungguhnya pembelajarannya Bu Ain itu sudah bagus. Namun dalam hal mengidentifikasi kebutuhan belajar murid seperti yang Ibu Ain katakan bahwa Bu Ain belum maksimal, mungkin disitulah letak kelemahannya Bu Ain selama ini ya. Iya. Nah, sekarang Bu Ain sudah menemukan ternyata itu adalah hambatan dari masalah yang Ibu Ain hadapi. Nah, rencana kedepannya seperti apa Bu Ain? Rencana kedepannya supaya siswa saya itu nantinya akan mendapatkan nilai yang bagus. Tentunya yang dalam proses pembelajaran saya akan melakukan yang namanya asesmen diagnosis awal. Nah, betul Bu Ain. Artinya untuk melihat dari segi kebutuhan mereka. Terus di situ ada kan kesiapan belajar murid, kemudian ada minat murid, dan ada yang namanya kebutuhan profil belajar murid. Betul. Ya. Jadi saya melihat dari percakapan kita ini Bu Ainnya, Bu Ain sudah menemukan solusi atas masalah Bu Ain sendiri. Nah,
Untuk dengan strategi yang sudah Ibu Ain ceritakan, banyak hal yang harus Ibu Ain perbaiki. Nah, targetnya Bu Ain, target agar yang namanya kita sudah memiliki rencana, kita harus mempunyai target ya Bu Ain. Nah, kemudian kita harus berkomitmen juga, ya kan? Nah, targetnya setelah diterapkan ini apa yang Ibu Ain harapkan, kemudian target waktunya dilaksanakan mulai kapan Bu Ain? Kalau berbicara mengenai komitmen, jelas ini saya akan lakukan untuk melakukan asesmen diagnosis itu. Saya akan lakukan, ini kan masih semester genap, nantinya kita akan ke penilaian akhir semester, kemarin kan BPTS. Jadi saya akan melakukan kembali yang namanya asesmen diagnosis. Kemudian asesmen diagnosis yang paling penting mungkin yang pertama Ibu ya, melihat nilai raport siswa kelas 7 dan dari kelas 6. Nah, itu betul Bu Ain. Terus apa lagi Bu Ain? Kemudian berkolaborasi dengan teman-teman, dengan misalnya teman yang suka mapel, bagaimana perkembangan si ini, seperti itu Bu. Yang ketiga, saya melakukan asesmen diagnosis itu melihat bagaimana cara mereka belajar di rumah, apa yang mereka sukai. Seperti itu Bu. Alhamdulillah, akhirnya Bu Ain, masalah yang tadinya membingungkan sampai Bu Ain menelpon saya, sekarang Bu Ain menyadari sendiri bahwa itu sudah terpecahkan. Betul Bu Ain? Alhamdulillah Ibu, saya sudah merasa agak plong, agak ringan. Kenapa kok akhir-akhir ini ya nilai siswa saya itu rendah? Ternyata saya menyadari bahwa dalam proses saya memberikan soal, dalam proses saya mengajar tugas itu belum melihat kebutuhan belajar dari siswa masing-masing. Alhamdulillah, pembicaraan kita sudah memiliki hasil. Jadi apa hal baik yang Ibu Ain dapatkan pada kesempatan kita ini? Tentunya hal yang saya peroleh dari proses coaching ini, saya merasa tenang, kemudian saya merasa plong, akhirnya masalah saya itu menemukan jawabannya Bu. Alhamdulillah. Nah, sudah puaskah Bu Ain dengan perbincangan kita hari ini? Alhamdulillah untuk hari ini puas. Alhamdulillah. Nanti insya Allah kedepannya jika ada perkembangan lain bisa kita sharing lagi Bu Ain ya. Saya pun ingin belajar dari Ibu Ain bagaimana proses pembelajaran yang maksimal gitu ya Bu Ain. Terima kasih Bu Ain. Sama-sama Bu. Saya juga mengucapkan terima kasih ya Bu karena sudah meluangkan waktu kepada saya untuk sharing bagaimana saya bisa memecahkan permasalahan saya ini. Ya, sama-sama Bu Ain, kita belajar sama-sama. Terima kasih Bu Ain. Terima kasih Bu. Mohon izin saya pamit dulu ya Bu Iya, ya. Terima kasih Bu. Baik, demikian praktek coaching yang telah dipraktekkan oleh rekan saya, Ibu Dewi sebagai coach dan Ibu Ainda sebagai coaching. Saya sebagai observer dalam hal ini akan merefleksikan kegiatan praktek coaching tadi. Yang pertama, praktek coaching yang telah diperankan oleh teman saya itu berjalan dengan baik, dilihat dari komunikasi yang efektif dan aktif dari kedua teman saya sebagai coach dan coachee, sehingga mampu mencairkan suasana melalui keterbukaan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh coachee. Selanjutnya adalah coach mampu melakukan alur tirta yang sangat luar biasa, dilihat dari tiga kompetensi coaching yang telah diperankan, yakni kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga adalah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Saya kira itu yang bisa saya refleksikan kepada teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Gorontalo Utara akan melaksanakan praktek demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu praktik coaching. Saya Ainda Lihawa sebagai observer dan rekan saya
Amrin Blonggong sebagai coach. Dan saya, Deli Modangu, sebagai coaching. Mari saksikan praktek coaching yang akan kita laksanakan. Assalamualaikum Ibu Deli. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabar Ibu Deli? Alhamdulillah. Ya baik. Alhamdulillah. Sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktu siang ini. Kita coaching sebentar ya Bu? Baik, Pak. Iya baik Ibu Deli. Ibu Deli saat ini ingin membicarakan tentang apa? Ya. Jadi saya ini punya masalah di dalam kelas, Pak. Masalah saya ini tentang murid, ya. Di mana antusias belajar murid di kelas saya itu, Pak, pada proses pembelajaran sangat rendah. Benar-benar terlihat mereka tidak bersemangat, Pak. Iya baik. Jadi Ibu Deli mempunyai masalah nih bahwa kurangnya antusias belajar murid pada proses pembelajaran. Betul, Pak. Kalau bisa tahu atau saya ingin tahu, Ibu belajar kelas berapa? Kelas 6, Pak. Oh, kelas 6 ya. Bagaimana agar antusias belajar murid itu bisa meningkat kalau begitu? Nah, itulah Pak, niat saya awal kesini itu ingin mencari solusi bagaimana agar antusias belajar murid di kelas saya itu meningkat. Ya, jadi apa namanya, Ibu ingin mencari solusi. Betul. Kalau dilihat daripada antusias siswa, itu berapa persen kalau menurut Ibu? Di dalam kelas itu berapa persen yang antusias? Maksudnya yang tidak antusias, dan berapa persen juga yang tidak antusias? Ya. Jadi jika dipersenkan ya Pak ya, 75% Pak yang tidak ada antusiasnya sama sekali, dan 25% itu yang memiliki antusias belajar. Iya baik, saya ingin tahu Ibu selama ini pada proses pembelajaran, kemudian siswa itu tidak antusias, mungkin strategi apa yang Ibu lakukan Iya. dalam proses pembelajaran? Jadi selama ini ya Pak ya, selama ini saya belajar tuh yang namanya guru kan dalam RTP itu inti dari semua pembelajaran itu adalah tujuan pembelajaran. Betul. Kita harus mencapai tujuan pembelajaran. Nah, fokus saya di situ saja Pak. Saya harus mencapai tujuan pembelajaran itu. Itu selama ini yang saya lakukan. Iya baik, jadi fokus hanya pada tujuan pembelajaran yang penting tercapai. Iya. Jadi tidak sempat melihat atau berusaha untuk melakukan metode pembelajaran yang baik dan benar. Mungkin strategi yang bisa Ibu lakukan kalau menurut Ibu nih, untuk siswa aktif dalam proses pembelajaran itu, apa strategi yang Ibu bisa lakukan? Iya Pak, betul. Selama ini strategi yang saya tempuh itu boleh dikata itu sifatnya konvensional saja Pak. Tidak ada yang kontekstual. Mungkin disinilah letaknya Pak. Pembelajaran saya konvensional, di mana saya menjelaskan, kemudian ada tugas yang akan diberikan oleh saya kepada murid dan murid mengerjakannya. Jadi proses itulah proses pembelajaran saya selama ini. Nah, Pak, bicara tentang strategi, saya teringat Pak, ternyata dalam pembelajaran ini saya melewatkan banyak hal. Strategi pembelajaran misalnya saya jarang sekali menggunakan lingkungan. Padahal lingkungan namanya murid SD, pasti lingkungan itu adalah tempat yang ternyaman buat anak-anak. Iya betul itu Pak ya. Kemudian saya pun belum maksimal mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Saya selama ini fokus saja pada tujuan pembelajaran. Jadi setelah saya diajak berbicara, saya mulai menyadari Pak bahwa selama ini strategi pembelajaran saya masih bersifat konvensional, belum kontekstual. Kemudian saya pun belum mengidentifikasi kebutuhan belajar murid Pak.
Iya baik, luar biasa ini dari masalah bahwa antusias itu kurang dalam proses pembelajaran karena ibu masih memakai cara konvensional atau satu arah ya gitu. Iya. Setelah itu ibu memiliki ternyata ibu memiliki kesimpulan bahwa ada strategi yang ibu lakukan, termasuk memaksimalkan lingkungan yang ada, kemudian bagaimana meletakkan daya belajar siswa seperti itu. Betul, Pak, betul. Nah, ini saya kira sudah strategi yang sangat luar biasa, akan tapi tentunya yang ibu sampaikan agar siswa itu bisa meningkat ataupun antusias cara belajarnya, pasti ada hambatan-hambatan. Iya, Pak. Kira hambatan apa nih yang Betul, Pak. Jadi hambatan yang pertama yang saya alami di kelas saya yang pertama, Pak ya, perhatian orang tua terhadap murid. Yang berikut, ketika saya ingin misalnya ada sebuah praktek yang harus mereka lakukan, itu kan harus saya komunikasikan dengan orang tua ya Pak ya. Sedangkan ketika saya mau menyampaikan lewat anak, nanti minta bantuan kepada ibu, kepada ayah untuk mengirim. Tapi kenyataannya besoknya Pak itu tidak ada. Inilah hambatan terbesar yang saya alami Pak. iya baik. Jadi sungguhnya itu bisa, strategi itu bisa dilaksanakan, ternyata masih ada juga hambatan, Betul Pak. termasuk perhatian murid, kemudian perhatian juga orang tua. Dalam hal ini misalnya komunikasi harus tidak bisa terputus dengan orang tua wali. Betul. Nah sehingga kalau ada tidak jalan keluar yang bisa ibu lakukan dalam hal ini? Ada Pak. Bisa saja saya melakukan semacam ini kan sekarang ini kan media sosial sudah begitu, sudah tidak lagi sudah familiar ya Pak ya. Jadi kemungkinan saya langkah yang pertama yang akan saya tempuh, saya akan membuat satu komunitas orang tua murid, saya bisa bisa WA group itu khusus untuk orang tua murid, dan selama ini saya hanya mengandalkan WA murid Pak. Saya ada grup murid saja. Mungkin kedepannya saya harus melakukan atau meminta nomor orang tua murid untuk saya jadikan grup, biar tugas-tugas mereka itu tugas yang saya berikan menjadi target mereka besok itu bisa terpenuhi. Mungkin karena komunikasi saya ke orang tua yang tidak ada Pak ya. Iya luar biasa. Jadi hambatan-hambatan itu bisa ibu Selanjutnya waktu kita ini terbatas, sehingga dalam melakukan hal-hal baik ini saya kira merupakan baik positif yang mungkin ibu sudah sampaikan. Pasti juga ada hambatan yang lain. Nah, untuk mengantisipasi ini, siapa yang bisa membantu ibu melakukan ini? Jadi mungkin saya akan komunikasi dengan kepala sekolah, dengan ikatan guru, dengan langsung dengan orang tua, saya mungkin bisa berkunjung. Iya, baik ibu. Di dalam percakapan kita ini, sesungguhnya apa sih yang ibu sudah dapatkan dari percakapan kita? Jadi alhamdulillah Pak, hal yang sudah saya dapatkan yang pertama, saya sudah menemukan solusi bagaimana agar motivasi belajar murid bisa meningkat, yaitu dengan strategi pembelajaran yang harus saya tingkatkan lagi. Kebutuhan harus saya bisa mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Kemudian mengenai tugas-tugas yang sudah saya bebankan saya berikan kepada murid, itu harus saya komunikasikan dengan orang tua Pak. Inilah hasil yang saya peroleh pada percakapan siang ini. Alhamdulillah. Jadi sudah mendapatkan solusi, sehingga
hal-hal yang mungkin ada hambatan dan lain sebagainya itu bisa dimaksimalkan minggu ke depan ya. Insya Allah Pak. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi. Saya ingin melihat perkembangan Ibu. Iya Pak, insya Allah. Terima kasih Ibu sudah membersamai saya juga sudah membersamai Ibu dalam hal ini. Insya Allah ada manfaatnya. Amin. Ya, terima kasih ya. Terima kasih Pak. Mari Pak, saya Iya, permisi dulu. iya, mari. Baik, itulah tadi hasil percakapan praktik coaching oleh Pak Amrin sebagai coach dan Ibu Dewi sebagai coaching. Dalam hal ini saya sebagai observer ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Pak Amrin selaku coach. Intinya percakapan tadi yang dilakukan oleh Pak Amrin dan Ibu Dewi itu sudah berjalan dengan baik, di mana terjadi yang namanya hubungan kemitraan, ya. Kemudian itu juga terjadi namanya komunikasi yang baik antara coach dan coaching. Selanjutnya di refleksi saya untuk Pak Amrin di sini, Pak Amrin sudah benar-benar ya menggunakan kompetensi sebagai seorang coach, di mana kompetensinya itu yang pertama ya kesadaran penuh, yang kedua adalah mendengarkan aktif, yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Dan percakapan coach yang Pak Amrin sudah lakukan dan Ibu Dewi itu sudah melaksanakan yang namanya alur dekat. Kedepannya saya selaku pengamat atau observer istilahnya ingin ya kepada Pak Amrin dan kepada Ibu Dewi itu lebih dimaksimalkan lagi, lebih diperbaiki hal-hal yang perlu diperbaiki, terutama tadi dalam mengidentifikasi itu masih terlihat sedikit kurang ya Pak Amrin, jadi kedepannya perlu diperbaiki lagi. Terima kasih hasil praktik coaching kami. Wassalamualaikum.